Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar lagi kita di Mitra Education. Hari ini kita akan mempelajari tentang analisis multivariat. Analisis multivariat adalah analisis yang menghubungkan beberapa atau banyak variabel independen dengan satu atau lebih variabel dependen yang dianalisis secara bersama-sama. Mengapa perlu dilakukan analisis multivariat? Pada penelitian kesehatan masyarakat, masalah kesehatan tidak hanya disebabkan oleh faktor tunggal atau satu faktor, tetapi disebabkan oleh multifaktor atau banyak faktor. Sehingga dengan kompleksnya masalah kesehatan dan banyaknya faktor penyebab, maka perlu dilakukan analisis menggunakan analisis multivariat. Nah, analisis multivariat secara garis besar dibedakan menjadi dua metode. Ada metode dependensi dan metode interdependensi. Metode dependensi adalah metode yang menghubungkan beberapa variabel independen dengan variabel dependen. Salah satu metode dependensi yang paling banyak digunakan baik oleh peneliti, dosen, dan mahasiswa adalah menggunakan regresi logistik ganda. Nah, pelajaran kali ini kita akan bahas secara detail apa itu regresi logistik ganda, bagaimana melakukannya, apa langkah-langkahnya menggunakan program SPSS, dan misalkan kalau ada variabel confounding dan interaksi, apa interaksi dan confounding, itu juga akan dibahas secara detail pada video pembelajaran hari ini. Mari kita belajar bersama di Mitra Education. Hari ini kita akan belajar analisis multivariat menggunakan regresi logistik ganda. Mari kita belajar bersama di Mitra Education. Apa yang dimaksud dengan regresi logistik? Regresi logistik merupakan model matematis untuk menganalisis hubungan antara satu atau beberapa variabel independen yang berjenis kategorik atau numerik. Jadi pada regresi logistik, variabel independen yang dihubungkan bisa berjenis kategorik atau numerik, tapi diupayakan sebagian besar variabel independen yaitu berjenis kategorik dengan satu variabel dependen berjenis binari atau disebut juga dengan dikotomus. Jadi apa yang dimaksud dengan dikotomus? Dikotomus adalah keluarannya harus ada dua outcome, misalkan sehat atau sakit, hidup mati, merokok atau tidak merokok, kemudian hipertensi, tidak hipertensi, anemia, tidak anemia. Jadi kalau ada dua keluaran yang dihasilkan, nah yang kita gunakan untuk analisis adalah regresi logistik. Regresi logistik ini ada dua jenis, yaitu regresi logistik sederhana dan regresi logistik ganda atau disebut juga dengan regresi logistik multiple. Nah, dikatakan regresi logistik sederhana apabila variabel yang dihubungkan terdiri dari satu variabel independen dengan satu variabel dependen, yang mana variabel dependennya terdiri dari dua keluaran. Sedangkan untuk regresi logistik ganda, ini variabel kita dianalisis bersama-sama lebih dari satu variabel independen. Jadi terdiri dari beberapa variabel independen, bisa kategorik atau numerik. Diharapkan sebagian besar variabelnya berjenis kategorik dihubungkan dengan satu variabel dependen yang terdiri dari dua keluaran. Fungsi logistik merupakan fungsi matematika dengan rumus Fz sama dengan 1 dibagi 1 ditambah eksponensial pangkat minus Z. Nilai dari fungsi Z ini, Fz ini berkisar antara 0 dan 1. Nah, sehingga model ini paling banyak digunakan atau paling populer digunakan pada penelitian-penelitian, terutama penelitian kesehatan. Pada penelitian epidemiologi, probabilitas berkisar antara 0 sampai dengan 1. Nilai probabilitas dikenal sebagai faktor resiko untuk terjadinya penyakit. Jadi, dengan menggunakan fungsi logistik, kita bisa memperoleh nilai
perkiraan resiko berkisar antara 0 sampai dengan 1. Ya, tidak mungkin probabilitas yang dihasilkan di bawah 0 atau lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 1. Ya, sehingga fungsi logistik ini menjadi populer dilakukan di kalangan peneliti, terutama di bidang kesehatan. Nah, selain dari nilai fungsi logistik ini yang berkisar antara 0 dengan 1, alasan lain kenapa fungsi logistik ini populer adalah bentuk kurva logistiknya. Nilai Z bervariasi dari minus tidak terhingga sampai dengan positif tidak terhingga. Nah, bila kita lihat berdasarkan gambar yang ada di sini, fungsi Z akan meningkat dengan cepat pada saat perubahan dari minus tidak terhingga menuju ke arah 0. Kemudian fungsi FZ ini meningkat dengan cepat dan kemudian peningkatan kembali perlahan pada saat FZ mendekati 1. Hasilnya adalah kurva berbentuk seperti huruf S. Kurva seperti huruf S ini dianggap cocok untuk menggambarkan peningkatan resiko terjadinya keluaran pada penelitian epidemiologi. Persamaan regresi logistik ganda ini dituliskan dalam bentuk penjumlahan linear seperti disajikan berikut ini, yaitu Z sama dengan A plus B1X1 ditambah B2X2 ditambah B selanjutnya X selanjutnya atau BK XK ya. Nah, di mana variabel X1, X2, XK ini merupakan variabel independen. Z merupakan indeks yang menggabungkan dari beberapa variabel independen. Nah, sehingga untuk menentukan berapa nilai probabilitas dari Z ini disesuaikan dengan fungsi logistik, sehingga persamaan yang dihasilkan untuk regresi logistik ganda adalah menghasilkan nilai probabilitas, yaitu PZ sama dengan 1 dibagi 1 plus eksponensial minus A plus B1 X1 plus B2 X2 plus BK atau B selanjutnya, nilai beta selanjutnya, X untuk variabel independen selanjutnya. Rumus probabilitas ini hanya digunakan kalau penelitian yang dilakukan menggunakan desain kohort, sedangkan untuk penelitian cross-sectional dan case control kita tidak bisa menghitung nilai probabilitasnya. Yang dihitung adalah nilai odds rasionya. Nah, untuk nilai odds rasio ini dihasilkan dari eksponensial beta ya. Jadi berapa nilai eksponensialnya bisa dilihat berdasarkan nilai eksponen beta yang ada pada regresi logistik ganda. Misalkan suatu penelitian ya ingin mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian anemia pada ibu hamil. Ya, variabel independen yang diteliti terdiri dari beberapa variabel. Nah, untuk mengetahui variabel apa yang berhubungan signifikan dengan kejadian anemia, apakah hubungan tersebut dirancukan oleh variabel lainnya, maka untuk mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara variabel independen dengan variabel dependen, maka dilakukan analisis regresi logistik ganda. Adapun tujuan regresi logistik ganda yang pertama adalah menetapkan model matematik yang paling baik untuk menggambarkan hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Yang kedua adalah untuk menggambarkan hubungan variabel independen dengan variabel dependen dikontrol oleh variabel lain atau yang dinyatakan sebagai variabel confounding. Yang ketiga adalah untuk mengetahui variabel independen mana yang paling dominan berhubungan dengan variabel dependen. Ya, yang keempat adalah untuk mengetahui ada tidaknya interaksi pada variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, bagaimanakah prosedur analisis regresi logistik ganda? Pertama-tama kita lakukan analisis univariat yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi dari setiap variabel, baik pada variabel dependen maupun pada variabel independen. Kemudian dilanjutkan dengan analisis bivariat. Besarnya risiko pada analisis bivariat masih merupakan risiko kasar atau belum dapat mengestimasikan pengaruh atau efek murni dari variabel independen terhadap variabel dependen yang diteliti. Nah, untuk mengetahui pengaruh murni dari variabel independen terhadap variabel dependen tersebut, maka dilakukanlah dengan analisis multivariat ya. Nah, karena outcome yang dihasilkan adalah dua kategori
ya ada 2 keluaran, maka dilakukan dengan regresi logistik ganda. Jika lebih dari 2 kategori, ya nggak bisa dipakai regresi logistik ganda. Ya, untuk outcome yang lebih dari 2 kategori digunakan multinomial regression. Ya, pada analisis multivariat, tahap pertama adalah dilakukan seleksi bivariat, yaitu menghubungkan satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Kalau misalnya ada 8 variabel independen, maka 8 kali kita lakukan seleksi bivariat, ya, untuk mengetahui mana yang bisa dijadikan sebagai kandidat untuk masuk ke dalam pemodelan multivariat. Ya, syaratnya adalah nilai p-value kecil dari 0,25. Ya, nah untuk seleksi bivariat bisa dilakukan pada tahapan analisis bivariat atau bisa juga kita lakukan dengan menggunakan regresi logistik sederhana. Pada regresi logistik sederhana, satu variabel independen dihubungkan dengan satu variabel dependen. Pada regresi logistik sederhana ini, uji statistik berdasarkan likelihood ratio. Sehingga untuk seleksi bivariat ini lebih disarankan kita gunakan regresi logistik sederhana dengan melihat nilai omnibus testnya. Jika nilai omnibus testnya kecil dari 0,25, ini dijadikan sebagai kandidat untuk masuk ke dalam pemodelan multivariat. Nah, bagaimana kalau nilai p-value-nya ini lebih besar dari 0,25? Dipertimbangkan juga ini berdasarkan alasan substansi, jadi logika substansi keilmuan. Nah, kalau memenuhi logika substansi, nah ini bisa juga dijadikan sebagai kandidat pemodelan multivariat meskipun nilai p-value-nya besar dari 0,25. Nah, pada regresi logistik ganda ya ini ada 2 pemodelan ya. Nah, tahapan analisis disesuaikan dengan pemodelan yang ada. Ya, ada 2 pemodelan. Yang pertama adalah pemodelan determinan atau juga yang disebut juga dengan model prediksi. Yang kedua adalah model faktor risiko. Nah, model determinan ini belum ditentukan mana variabel independen utamanya. Jadi, kedudukan antara variabel independen ini sama terhadap variabel dependen. Nah, biasanya judul untuk model prediksi atau model determinan adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan variabel dependen. Ya, misalkan faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian anemia, faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian demam berdarah. Nah, untuk model faktor resiko sudah ditentukan mana variabel independen utama. Jadi peneliti sudah menentukan independen utama dihubungkan dengan variabel dependen yang dikontrol oleh variabel kovariat ya. Di sini kita bisa lihat bagaimanakah kerangka konsep untuk model prediksi atau model determinan dengan kerangka konsep model faktor risiko. Ya, tadi dikatakan bahwa untuk model determinan atau model prediksi tidak ada variabel independen utama ya, semua variabel independen memiliki kedudukan yang sama sehingga diharapkan nanti akan dihasilkan model yang parsimoni. Model parsimoni ini adalah model yang sahih, kemudian presisinya baik dan juga sederhana ya. Nah, ini kerangka konsep untuk model determinan. Yang sedangkan untuk model faktor risiko terdiri dari independen utama dengan variabel dependen, kemudian juga dikontrol beberapa variabel kovariat atau variabel yang potensial confounder dan variabel interaksi atau disebut juga dengan efek modifier. Di mana di sini ada satu variabel independen utama ya dihubungkan dengan satu variabel dependen ya dikontrol oleh variabel yang potensial confounder. Prinsip pemodelan multivariat adalah model yang terbentuk dapat menggambarkan hubungan yang sesungguhnya antara variabel independen terpilih dengan variabel dependen di populasi. Estimasi efek variabel independen terhadap variabel dependen terbaik adalah estimasi efek yang dikontrol oleh semua confounder dan juga efek modifier ya. Selanjutnya kita akan bahas apa yang dimaksud dengan confounder atau confounding dan juga efek modifier atau yang disebut juga dengan interaksi. Sekarang kita akan bahas apa yang dimaksud dengan confounding. Ya, confounding ini merupakan suatu distorsi atau gangguan dalam menaksir pengaruh variabel X terhadap variabel Y sebagai akibat tercampurnya pengaruh sebuah atau beberapa variabel yang lain atau yang disebut juga dengan pengaruh faktor ketiga.
Nah, adanya confounding ini akan menyebabkan bias dalam mengestimasi efek paparan atau variabel X atau faktor resiko terhadap outcome-nya atau variabel Y. Nah, confounding ini sering juga disebut sebagai variabel perancu. Adanya confounding ini akan merancukan hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Misalkan, suatu penelitian ingin mengetahui hubungan kebiasaan konsumsi alkohol ya sebagai variabel X-nya dengan kejadian kanker paru sebagai variabel Y-nya. Hubungan ini dirancukan oleh variabel confounding ya, yaitu kebiasaan merokok. Merokok ini merupakan faktor resiko untuk terjadinya kanker paru ya. Jadi sifat confounding ya. Jadi sifat confounding merupakan faktor risiko untuk terjadinya outcome atau variabel Y. Ya, faktor risiko dari variabel Y. Nah, kemudian confounding ya atau kebiasaan merokok ini juga berasosiasi atau berhubungan dengan kebiasaan konsumsi alkohol. Nah, sehingga adanya confounding akan menyebabkan terjadinya overestimasi hubungan antara konsumsi alkohol dengan kejadian kanker paru. Nah, untuk mengontrol efek dari confounding tersebut, maka variabel confounding harus dilibatkan atau diikutsertakan dalam analisis. Nah, sekarang apa bedanya confounding dengan interaksi? Ya, nah interaksi ini juga merupakan faktor ketiga, sama halnya dengan confounding juga merupakan faktor ketiga. Bedanya apa sih interaksi dengan confounding? Ya, kalau interaksi ini merupakan faktor ketiga yang memodifikasi, makanya disebut juga dengan efek modifier, yang memodifikasi atau mengubah efek variabel X terhadap variabel Y. Ya, meskipun confounding dan interaksi sama-sama merupakan faktor ketiga, variabel interaksi memberikan implikasi yang berbeda dengan variabel confounding. Ya, kalau pada confounding ini mengakibatkan terjadinya distorsi ya atau gangguan estimasi faktor risiko terhadap outcome-nya, sedangkan pada interaksi mengubah atau memodifikasi efek faktor risiko baik modifikasi arah dan besarnya risiko terhadap outcome yang diteliti. Jadi, apabila pada penelitian kita ada confounding, maka faktor confounding tadi perlu dikontrol di dalam pemodelan, dalam analisis. Sedangkan apabila ada interaksi, maka tidak perlu dikontrol, tetapi dideskripsikan atau dijelaskan resikonya pada level yang berbeda sesuai dengan strata atau kelompoknya. Nah, di sini bisa kita lihat gambar yang ada pada contoh untuk interaksi, ya. Ada contoh 1, contoh 2, dan contoh yang ketiga. Nah, pada gambar ini menggambarkan interaksi antara obat ya yang terdiri dari obat A dengan obat B dengan diet yang dilakukan. Nah, diet yang dilakukan ini ada dua, yaitu diet penurunan berat badan dan diet pembatasan natrium atau pembatasan garam. Ya, nah kita lihat sekarang contoh pada contoh 3 dulu ya. Pada contoh ketiga ya, ini menunjukkan tidak ada interaksi antara obat dengan diet yang dilakukan ya. Bisa kita lihat di sini garis yang terbentuk antara diet pembatasan natrium ya atau digambarkan di sini dengan SR pembatasan natrium. Ini garisnya sejajar dengan diet penurunan berat badan. Artinya efek yang sama untuk kedua diet. Obat B lebih baik dibandingkan dengan obat A pada diet pembatasan natrium maupun diet penurunan berat badan. Nah, jadi ini tidak ada interaksi karena garis yang dihasilkan ini sejajar. Ya. Nah, apabila memodifikasi efek artinya mengubah arah dan besarnya risiko, maka ini dikatakan ada interaksi antara obat dengan diet. Nah, ini dicontohkan pada contoh 1 dan contoh kedua. Pada contoh pertama, ya, ini di sini bisa kita lihat bahwa obat A dengan diet pembatasan natrium hasilnya lebih baik dibandingkan dengan obat B. Nah, jadi obat A lebih baik dibandingkan dengan obat B kalau dietnya bersamaan dengan pembatasan natrium, ya. Nah, tetapi ya obat B ini lebih baik untuk diet penurunan berat badan dibandingkan dengan obat A.
Ya, jadi kalau obat B kalau berinteraksi dengan diet penurunan berat badan, hasilnya lebih baik dibandingkan dengan obat A. Ya. Nah, kalau ada modifikasi efek seperti ini, nah ini dikatakan bahwa ada interaksi. Ya, demikian pula dengan contoh yang kedua. Pada contoh yang kedua, obat A dan obat B tidak berbeda dalam diet pembatasan garam. Tetapi ada perbedaan ketika obat A dan B berinteraksi dengan diet penurunan berat badan, di mana obat B ya ketika berinteraksi dengan diet penurunan berat badan ya hasilnya ini lebih baik dibandingkan dengan obat A ya. Jadi kesimpulannya adalah apabila ada interaksi maka akan memodifikasi atau merubah efek terhadap outcome-nya, sehingga apabila ada interaksi maka besarnya resiko ini dihitung secara terpisah berdasarkan kelompoknya. Ya, jadi jika kita hanya membandingkan rata-rata obat A, diet kombinasi, dan obat B, maka tidak ada perbedaan obat A dengan obat B. Tetapi jika keduanya dipisahkan, maka akan terlihat efek yang berbeda dari kedua obat tersebut. Ya, jadi kalau ada interaksi, maka hitung besarnya risiko secara terpisah berdasarkan kelompoknya. Nah, untuk identifikasi confounding dapat dilakukan berdasarkan logika substansi dan berdasarkan statistik dilihat dari perubahan odds ratio variabel kovariat sebelum dan sesudah dikeluarkan dari pemodelan. Ya, jadi kita lihat dulu berdasarkan pertimbangan substansi apakah confounding ini merancukan hubungan antara X dengan Y seperti dijelaskan sebelumnya. Nah, dilihat juga ya berdasarkan perubahan nilai odds rasionya. Apabila diperoleh nilai odds ratio lebih dari 10%, maka dinyatakan variabel tersebut merupakan variabel confounding. Nah, variabel confounding tersebut harus diikutsertakan dalam analisis dan dilaporkan sebagai odds ratio adjusted. Nah, ini adalah rumus untuk perubahan odds ratio. Ya, jadi rumusnya adalah ada tanda mutlak di sini ya. Jadi kalau ada tanda mutlak artinya kalau hasilnya nanti negatif ya kita laporkan dalam bentuk hasil yang positif ya. Jadi rumusnya adalah odds ratio ketika ada variabel kovariat ya dikurangi odds ratio ketika variabel kovariat ini sudah dikeluarkan ya dibagi dengan odds ratio ketika ada variabel kovariat dikali 100%. Nah, untuk evaluasi interaksi ya, interaksi terlebih dahulu kita lihat berdasarkan logika substansinya. Ya, kita lihat logika substansinya apakah variabel interaksi ini memodifikasi atau merubah efek terhadap outcome yang dihasilkan ya. Nah, setelah kita nyatakan bahwa secara logika substansi ini merupakan variabel interaksi, maka dilanjutkan dengan menentukan interaksi secara statistik ya. Artinya pada analisis nanti ya analisis regresi logistik kita interaksikan antara variabel X1, misalnya variabel X1 dengan variabel X2 ini berinteraksi, kita interaksikan antara X1 dengan X2, nah kemudian dimasukkan ke dalam pemodelan multivariat, ya apabila nilai p-value-nya kecil dari 0,05, ini menunjukkan ada interaksi antara dua variabel independen dan dependen terhadap variabel dependennya. Nah, bila ada interaksi, maka interpretasi nilai odds rasionya harus dilakukan perhitungan interaksi, ya harus kita hitung nilai odds rasionya dan dilaporkan secara terpisah berdasarkan strata atau kelompoknya. Nah, bagaimana tahapan analisis pada model prediksi? Ya, tahapan analisis pada model prediksi ini dimulai dari seleksi bivariat. Tadi juga sudah dijelaskan, untuk seleksi bivariat dilihat berdasarkan nilai p-value-nya. Nilai p-value yang masuk sebagai kandidat untuk pemodelan multivariat adalah p-value kecil dari 0,25 atau apabila ada nilai p-value besar dari 0,25 dan secara substansi ini penting dimasukkan ke dalam pemodelan multivariat, maka dapat juga dijadikan sebagai kandidat dalam pemodelan multivariat. Kemudian pemodelan pertama adalah memasukkan semua variabel kandidat ke dalam pemodelan multivariat. Nah, kemudian dilihat hasilnya. Kalau ada nilai p-value yang besar dari 0,05, maka dikeluarkan secara bertahap. Ada beberapa metode yang digunakan. Ada metode enter, forward, dan backward. Pada pelajaran kita kali ini, metode yang kita
gunakan nanti untuk latihan adalah metode enter dan metode backward. Metode enter ini adalah metode yang paling banyak digunakan dalam analisis regresi logistik ganda. Kemudian dilakukan pemeriksaan confounding. Dikatakan sebagai variabel confounding apabila ada perubahan odds ratio lebih dari 10%. Nah, setelah itu, ya setelah semua variabel ini dicek, nilai p-value-nya besar dari 0,05 semua sudah dicek. Nah, setelah dipastikan ya tidak ada lagi nilai p-value besar dari 0,05, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan interaksi. Pemeriksaan interaksi ini dilakukan pada variabel independen yang signifikan. Nah, pada variabel yang signifikan tersebut dilihat berdasarkan logika substansi. Kalau ada perubahan efek, artinya memodifikasi efek, maka dikatakan sebagai variabel interaksi, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan interaksi secara statistik. Apabila diperoleh nilai p-value kecil dari 0,05, maka dikatakan bahwa variabel tersebut berinteraksi. Nah, hasil yang diperoleh pada pemodelan prediksi adalah variabel yang signifikan, kemudian variabel confounding, dan juga variabel interaksi bila ada interaksi. Nah, selanjutnya bagaimana tahapan untuk model faktor resiko? Untuk model faktor resiko, ya tahap pertama seperti tadi pada model prediksi adalah seleksi bivariat. Kemudian dilanjutkan dengan pemodelan pertama. Pemodelan pertama adalah memasukkan semua variabel kandidat, variabel yang diduga confounding, dan variabel interaksi. Ini yang disebut dengan full model, jadi model yang paling lengkap. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan interaksi antara variabel covariat dengan variabel independen utama. Pertimbangan pertama adalah berdasarkan logika substansi. Apabila memenuhi logika substansi, maka dilihat berdasarkan pertimbangan statistik. Ada interaksi apabila p-value kecil dari 0,05. Tahapan berikutnya adalah pengecekan confounding. Dilihat perubahan nilai odds ratio berdasarkan perubahan odds ratio dengan variabel independen utama. Apabila perubahan odds ratio lebih dari 10%, ini dikatakan sebagai variabel confounding. Hasil yang diharapkan pada model faktor resiko adalah variabel independen yang signifikan yang berhubungan bermakna dengan variabel dependen, kemudian variabel confounding, dan variabel interaksi bila ada variabel confounding dan variabel interaksi. Nah, bagaimanakah langkah-langkah yang dilakukan pada metode enter? Nah, tahapan pertama atau langkah pertama adalah memasukkan semua variabel kandidat ke dalam pemodelan multivariat, kemudian mengeluarkan secara bertahap variabel yang mempunyai p-value besar dari 0,05 yang dilakukan secara manual dimulai dari p-value terbesar. Kemudian, ya, p-value yang besar dari 0,05 itu dikeluarkan, kemudian kita lihat apakah p-value yang besar dari 0,05 ini merupakan variabel confounding. Nah, pertimbangan bisa dilakukan berdasarkan logika substansi. Kemudian, kalau berdasarkan logika substansi ini merupakan variabel confounding, ini kita duga sebagai variabel confounding, kemudian dievaluasi dengan menghitung perubahan nilai odds rasionya atau nilai eksponen betanya. Nah, apabila perubahan nilai eksponen beta atau odds rasionya lebih dari 10%, maka variabel tersebut dimasukkan kembali ke dalam pemodelan multivariat. Nah, langkah berikutnya adalah setelah semua variabel diperiksa, tidak ada lagi variabel yang mempunyai p-value besar dari 0,05, dilanjutkan dengan pemeriksaan interaksi pada variabel yang signifikan berdasarkan pertimbangan logika substansi. Nah, kemudian bagaimanakah langkah pada metode backward? Nah, pada metode backward ini, ya, langkah pertama adalah memasukkan semua variabel kandidat ke dalam model. Kemudian, satu persatu variabel independen secara otomatis dikeluarkan dari model berdasarkan kemaknaan statistik. Variabel yang mempunyai kemaknaan statistik p-value-nya besar atau sama dengan 0,10 dikeluarkan dari model. Nah, pengeluaran ini secara otomatis dilakukan oleh program SPSS. Nah, variabel yang potensial sebagai confounder kemudian secara otomatis akan diikutsertakan kembali atau dimasukkan kembali ke dalam pemodelan multivariat, ya. Setelah itu dilakukan pemeriksaan interaksi, ya, kita cek interaksinya dengan melakukan interaksi pada variabel yang signifikan berdasarkan pertimbangan logika substansi. Nah, kemudian kita lihat secara statistik hasil yang diperoleh pada model prediksi adalah yang pertama adalah variabel independen yang berhubungan signifikan dengan variabel dependen. Yang kedua adalah variabel independen yang
yang dominan berhubungan dengan variabel dependen. Kemudian yang ketiga adalah hubungan tersebut dikontrol oleh variabel confounding dan variabel interaksi. Yang keempat adalah besarnya risiko hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Untuk model faktor risiko, hasil yang diperoleh adalah yang pertama adalah variabel independen utama berhubungan signifikan dengan variabel dependen. Yang kedua adalah hubungan tersebut dikontrol oleh variabel confounding dan variabel interaksi. Yang ketiga adalah besarnya risiko variabel independen utama dengan variabel dependen. Selanjutnya kita akan latihan SPSS. Pada latihan SPSS kita gunakan model prediksi. Untuk model faktor risiko kita lanjutkan di bagian kedua ya. Jadi pada video ini kita gunakan untuk model prediksi, dan untuk model faktor risiko kita lanjutkan pada video berikutnya ya. Jadi pada latihan ini ya kita akan melakukan analisis pada penelitian dengan judul faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian anemia pada kehamilan. Bisa kita lihat di sini pada kerangka konsep ada 11 variabel independen ya yang dihubungkan dengan satu variabel dependen, yaitu anemia pada kehamilan. Anemia pada kehamilan ini terdiri dari dua kategori, anemia dan tidak anemia ya, sehingga analisis yang digunakan adalah regresi logistik ganda ya. Nah, di sini ada ya pada variabel independen ya, ini ada yang terdiri dari dua kategori, dan pada pengetahuan ini terdiri dari tiga kategori. Variabel yang terdiri dari tiga kategori maka harus dilakukan dengan dummy variabel. Nah, apa itu dummy variabel? Nah, bisa dilihat pada video pembelajaran sebelumnya, yaitu pada video uji chi-square ya. Nah, sekarang kita buka SPSS-nya ya, kita lakukan latihan analisis regresi logistik ganda dengan model prediksi. Ya, ini data anemia.saf-nya sudah kita buka ya. Latihan pertama kita akan menggunakan metode enter untuk analisis regresi logistik ganda. Nah, kita buka data SPSS-nya ya, di sini data anemia.saf ya. Ini sudah kita buka, dilihat di sini ya. Untuk variabel independennya ini terdiri dari variabel kategori, dan langkah pertama untuk regresi logistik ganda adalah seleksi bivariat. Seleksi bivariat yang kita gunakan pada latihan ini adalah dengan regresi logistik sederhana. Ya, kita klik analyze, kemudian regression, binary logistik, ya, masukkan pada kotak dependen variabel dependennya, yaitu anemia, dimasukkan pada kotak dependen, kemudian satu persatu variabel independen ya, jadi tidak sekaligus, satu persatu variabel independen. Nah, di sini ada 11 variabel independen, berarti 11 kali kita melakukan uji regresi logistik sederhana. Masukkan kelompok umur ya, kemudian option, kemudian CI for eksponen beta 95%, ini dicentrang, continue, kemudian oke. Nah, kita lihat nilai p-value-nya ya pada omnibus test of model coefficient. Diperoleh di sini nilai p-value adalah 0,000 ya. Kemudian kita buka Word-nya untuk membuat tabel seleksi bivariat. Ya, karena kecil dari 0,25 ini dijadikan kandidat multivariat. Ya. Kemudian kita lanjut lagi. Dipindahkan umur ke kotak semula, diganti dengan paritas. Kemudian oke. Nah, diperoleh untuk paritas adalah 0,025. Berarti ini kandidat ya. Dilanjut
sampai dengan 11 variabel. Nah, kemudian untuk variabel pengetahuan, ya pengetahuan kalau kita lihat di sini ini terdiri dari 3 kategori. Ya, ada tinggi, kemudian sedang, dan rendah. Untuk variabel yang mempunyai 3 kategori harus dilakukan dummy variabel. Caranya adalah ya kita blok di sini, kemudian categorical, kita pilih categorical, kemudian pindahkan covariate ke dalam kotak kategorial variate. Ya, kemudian metode yang digunakan adalah first. Kenapa first? Nanti bisa dilihat pada video pembelajaran dengan uji chi-square. Ya, kemudian change, kemudian continue, kemudian oke. Lihat nilai optimus testnya pada blok 1 metode enter. Diperoleh nilai p-value 0,00. Kemudian dilanjutkan untuk variabel-variabel berikutnya. Nah, pada tabel 1 seleksi bivariat, nah di sini diperoleh dari 11 variabel independen yang kita hubungkan dengan kejadian anemia. Ada satu variabel yang tidak dilibatkan atau tidak diikutsertakan di dalam pemodelan multivariat, yaitu variabel jarak. Sehingga tahapan berikutnya yaitu pemodelan 1 memasukkan semua variabel kandidat ke dalam pemodelan multivariat. Kita klik analyze, kemudian regression, kemudian binary logistik, ya. Metode yang kita pakai di sini adalah enter, ya. Kemudian reset, ya. Jadi cara yang pertama kita menggunakan metode enter. Ya, kalau di sini dilihat ini ada metode enter, forward, ada backward, ya. Kita sekarang menggunakan metode enter, ya. Masukkan variabel dependennya yaitu anemia ke kotak dependen, ya. Kemudian ke blok one of one ini, ya kita masukkan semua variabel independen yang menjadi kandidat pada pemodelan multivariat, ya. Kelompok umur, kemudian paritas, bisa dipindahkan satu persatu seperti ini, ya. Jarak ini tidak kita masukkan karena tidak dijadikan sebagai kandidat pada pemodelan multivariat. Didik, ya. Atau kalau mau sekaligus ini ditekan kontrol, kemudian kita klik seperti ini. Ya. Kemudian ya, untuk variabel pengetahuan karena merupakan data kategori lebih dari 2 kategori, jadi pengetahuan ini ada 3 kategori sehingga harus kita lakukan dummy variabel. Untuk melakukan dummy variabel, kita blok pengetahuan, kemudian klik categorical, ya, pindahkan variabel pengetahuan ke categorical covariate. Nah, metode yang dipilih di sini adalah first, kemudian change, ya, kemudian continue, kemudian oke. Ya. Nah, kita lihat di sini pada kotak variable in equation,
ya. Nah, di sini dilihat berdasarkan nilai signifikan atau nilai p-value-nya, terdapat beberapa variabel yang mempunyai p-value besar dari 0,05. Ya, jadi kalau sudah masuk ke dalam pemodelan multivariat, ya, batasan yang kita gunakan adalah 0,05, ya, tapi pada seleksi bivariat batasannya adalah 0,25, ya. Kalau sudah masuk multivariat, batasan yang kita gunakan untuk metode enter adalah 0,05. Ya. Nah, di sini yang besar dari 0,05 adalah variabel paritas, ya. Kemudian pendidikan, ya. Ini adalah variabel status gizi. Kemudian pengetahuan, jadi yang besar dari 0,05 adalah paritas, pendidikan, status gizi, dan pengetahuan. Nah, untuk mengeluarkannya, pertama kali kita keluarkan dari pemodelan multivariat adalah p-value yang paling besar. Yang paling besar adalah paritas, ya. Jadi paritas ini kita keluarkan dari pemodelan multivariat. Nanti kalau untuk laporan penelitian, untuk skripsi atau tesis ya, ini dimodifikasi ya, tampilan dari output ini dimodifikasi sesuai dengan ketentuan penulisan laporan ya, baik laporan skripsi maupun laporan tesis. Ya, jangan output yang ada pada SPSS langsung di copy paste-kan ya, tapi kita perlu lakukan modifikasi sesuai dengan ketentuan penulisan yang ada pada panduan laporan penelitian. Langkah berikutnya adalah mengeluarkan variabel paritas dari pemodelan multivariat. Kita klik lagi Analyze, kemudian Regression, Binary Logistik, kemudian keluarkan variabel paritas, dipindahkan ke kotaknya semula, kemudian OK. Setelah variabel paritas dikeluarkan dari pemodelan multivariat, nah kita akan memastikan apakah variabel paritas ini merupakan variabel confounding yang mempengaruhi hubungan variabel yang signifikan terhadap variabel kejadian anemia. Nah, bisa dilihat berdasarkan alasan substansi atau berdasarkan pertimbangan statistik. Nah, kalau berdasarkan pertimbangan statistik, kita lihat perubahan odds rasionya sebelum dan setelah variabel paritas dikeluarkan dari analisis. Ya. Nah, kemudian ini kita copy dulu, ya, kita masukkan ke Word. Untuk menghitung perubahan odds ratio, ya, kita bisa menggunakan bantuan program Excel untuk menghitung berapa persen perubahan odds rasionya. Ya, jadi kita kopikan nilai eksponen beta atau nilai odds rasionya, ya, angka-angka ini nanti kita copy, kita pastikan atau kita pindahkan ke program Excel untuk menghitung perubahan odds rasionya. Pemodelan 1 adalah ketika masih ada paritas, ya. Nah, pemodelan yang kedua adalah setelah paritas ini dikeluarkan. Ya, jadi pemodelan kedua adalah setelah paritas dikeluarkan dari pemodelan, ya kita copy pastekan juga, kita copy pastekan juga nilai eksponen betanya ke program Excel. Kita lihat pada program Excel, ya kita masukkan variabelnya. Nah, di sini adalah nilai odds ratio ketika ada paritas. Ya, nah di sini adalah nilai odds ratio ketika paritas ini sudah dikeluarkan dalam pemodelan. Nah, hati-hati untuk copy paste ya, terutama kan dari pemodelan ya, karena di sini paritas ini sudah keluar ya, berarti ini kita pindahkan ke bawahnya. Ya, karena paritas sudah nggak ada, jadi hati-hati dalam menghitung, harus teliti ya. Nah, untuk perubahan odds rasionya ya, rumusnya adalah ketika odds ratio nilai eksponen beta ketika ada variabel paritas ya dikurang ketika tidak ada variabel paritas dibagi ya ketika odds ratio ada paritas dikali 100. Kemudian enter ya. Nah, kemudian di
tarik ke bawah. Ya. Nah, ini tidak ada nilainya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada perubahan odd ratio. Ya, bisa kita lihat di sini. Terdapat perubahan odd ratio lebih dari 10% pada variabel umur, kemudian penghasilan, ANC, sosial dukungan suami, sosial budaya, dan konsumsi FE. Sehingga apabila ada perubahan odd ratio lebih dari 10%, maka variabel tersebut dinyatakan sebagai variabel confounding karena merubah resiko lebih dari 10%. Tapi perlu diingat juga untuk penentuan apakah variabel ini confounding atau tidak juga dilihat berdasarkan logika substansi. Kemudian kita pindahkan dari Excel ini ke Microsoft Word-nya. Kita sudah hitung odd ratio-nya, terdapat perubahan OR lebih dari 10% pada variabel umur, penghasilan ANC, dukungan suami, sosial budaya, dan konsumsi tablet FE, sehingga paritas merupakan variabel confounding dan dimasukkan kembali ke dalam pemodelan multivariat. Langkah selanjutnya adalah memasukkan kembali variabel paritas ke dalam pemodelan multivariat. Seperti biasa, kita klik Analyze, kemudian Regression, Binary Logistik, kemudian masukkan kembali paritas ke dalam pemodelan multivariat, kemudian klik OK. Lihat lagi ke bawah ya pada variable in the equation. Nah, kemudian ya setelah paritas ini sudah kita cek ini merupakan variabel confounding, kemudian variabel mana yang mempunyai p-value terbesar berikutnya. Ya, kalau kita lihat di sini, ini pengetahuan ya karena ini merupakan dummy variable, jadi yang kita lihat untuk p-value adalah yang di atasnya, yang di sini ya. Ya, yang besar berikutnya adalah variabel CAC ya atau status gizi. Sehingga variabel CAC ini kita keluarkan dari pemodelan. Kita klik Analyze, kemudian Regression, Binary Logistik, keluarkan variabel CAC dari pemodelan multivariat, kemudian klik OK. Setelah variabel CAC dikeluarkan dari analisis, ya dilihat perubahan odd rasionya. Apakah lebih dari 10% sebelum dan sesudah variabel status gizi ini dikeluarkan dari pemodelan. Kita copy. Berarti ini menjadi pemodelan ketiga. Pemodelan ketiga dengan mengeluarkan status gizi. Nah, kemudian kita lihat perubahan odd ratio-nya. Nah, untuk melihat perubahan odd ratio bisa juga kita copy paste dari output SPSS ya. Kemudian yang pertama adalah ketika masih ada variabel KIK ya. Jadi kita copy dari variabel yang masih ada variabel KIK-nya ya. Di copy nilai eksponen betanya, nilai konstan tidak perlu kita copy. Ya, nilai konstan yang ada di sini tidak perlu kita copy. Pindahkan ke Excel. Ini OR ada variabel KIK kurang energi kronis ya. Kemudian kita buka lagi output SPSS-nya ya, kita pindahkan ke bawah ketika variabel KIK sudah dikeluarkan dari pemodelan, di copy nilai eksponen betanya, diklik Ctrl C, kemudian pastikan di Excel
ya. Ini OR, tidak ada KEK. Nah, berarti yang tidak ada KEK kita pindahkan ke bawah. Kita klik cut, pindahkan ke bawah. Kemudian dihitung ya. Kemudian dihitung perubahan OR. Rumusnya adalah ya, buat tanda kurung sama dengan kita klik tanda kurung, klik di sini odd ratio ketika ada KEK dikurang odd ratio tidak ada KEK, tutup kurung, dibagi odd ratio ketika ada KEK dikali 100. Tuh, lihat persentasenya ya. Nah, kemudian ditarik ke bawah. Nah, kita bisa lihat di sini ya, perubahan odd ratio yang lebih dari 10% adalah pada variabel penghasilan dan juga paritas. Tapi paritas ini merupakan variabel yang tidak signifikan. Dilihat juga berdasarkan alasan substansi, apakah variabel KEK ini merancukan hubungan penghasilan dengan kejadian anemia. Tetapi pada pembelajaran hari ini kita lebih fokuskan pada perhitungan statistik ya. Nah, berdasarkan statistik didapatkan bahwa ada perubahan lebih dari 10%. Nah, sehingga KEK merupakan variabel confounding. Ya, kemudian kita pindahkan datanya pada Microsoft Word. Kalau misalnya perubahan odd ratio-nya ini kecil dari 10%, maka variabel KEK ini dikeluarkan dari analisis, jadi tidak dimasukkan ke analisis. Yang dimasukkan ke dalam analisis kalau ada perubahan lebih dari 10%, maka variabel tersebut dimasukkan kembali ke dalam analisis, tetapi kalau perubahan odd ratio-nya kecil dari 10%, maka variabel KEK tadi dikeluarkan dari analisis. Nah, berdasarkan hasil perubahan odd ratio di sini didapatkan bahwa perubahan odd ratio ini lebih dari 10% ya, sehingga variabel KEK atau status gizi ini dimasukkan kembali ke dalam analisis. Langkah selanjutnya adalah memasukkan kembali variabel status gizi atau KEK tadi ya ke dalam pemodelan multivariat. Ya, kita klik analyze, regression, binary logistik, ya, masukkan variabel KEK ke dalam pemodelan multivariat, kemudian oke. Ya, kemudian dilihat di sini ya, p-value yang besar dari 0,05 ya, ini ada pada variabel pendidikan dan pengetahuan ya. Langkahnya sama seperti tadi, kita keluarkan variabel pendidikan ya. Setelah variabel pendidikan keluar, kita cek lihat perubahan odd ratio-nya ketika ada variabel pendidikan dan ketika variabel pendidikan dikeluarkan. Kalau ada perubahan lebih dari 10%, maka variabel pendidikan ini merupakan variabel confounding, dimasukkan kembali ke dalam analisis. Kalau tidak ada perubahan odd ratio lebih dari 10%, maka variabel pendidikan ini dikeluarkan. Ya, demikian pula dengan variabel pengetahuan. Nah, dilakukan langkah seperti itu, kita cek p-value yang lebih dari 0,05 ya. Kita lihat perubahan odd ratio-nya. Kalau lebih dari 10% dimasukkan kembali ke dalam analisis, kalau kurang dari 10% dikeluarkan dari analisis. Ya, sekarang kita lihat perubahan nilai odd ratio ya pada variabel pendidikan ya. Jadi langkah-langkahnya sama seperti pada variabel paritas dan status gizi. Ya, nah di sini bisa kita lihat perubahan odd ratio ada pada variabel ANC. Nah di sini bisa kita lihat bahwa perubahan lebih dari 10% ya, ketika variabel pendidikan ini dikeluarkan, ada perubahan odd ratio sebesar 10%, sehingga variabel pendidikan merupakan variabel confounding ya terhadap
hubungan antara ANC dengan kejadian anemia. Nah, kemudian kita lihat lagi pada variabel pengetahuan. Nah, bisa dilihat di sini bahwa setelah variabel pengetahuan ini dikeluarkan dari analisis, ada perubahan odds ratio lebih dari 10% pada variabel ANC dan juga konsumsi tablet FE. Nah, sehingga variabel pengetahuan ini merupakan variabel confounding dan dimasukkan kembali ke dalam pemodelan. Nah, untuk laporan penelitian kita sajikan seperti ini bahwa pemodel 4 adalah dengan mengeluarkan variabel pendidikan dari pemodelan, ya, kemudian dilihat perubahan odds ratio sebelum dan sesudah variabel pendidikan dikeluarkan dari pemodelan. Karena terdapat perubahan odds ratio lebih dari 10% pada variabel ANC, maka variabel pendidikan merupakan variabel confounding terhadap hubungan ANC dengan kejadian anemia. Untuk itu, pendidikan dimasukkan kembali ke dalam pemodelan multivariat. Nah, selanjutnya, pemodelan kelima adalah mengeluarkan variabel pengetahuan. Ya, kemudian dilihat lagi perubahan odds ratio ketika sebelum dan sesudah variabel pengetahuan dikeluarkan dari pemodelan. Terdapat perubahan odds ratio lebih dari 10% pada variabel ANC dan konsumsi tablet FE, maka variabel pengetahuan merupakan variabel confounding dan dimasukkan kembali ke dalam pemodelan. Variabel pengetahuan merupakan variabel confounding untuk ANC dan konsumsi tablet FE. Setelah kita cek semua variabel independen yang mempunyai p-value besar dari 0,05, ya, dan sudah kita cek bahwa variabel yang mempunyai p-value besar dari 0,05 ini merupakan variabel confounding, ya, dan sudah tidak ada lagi variabel yang mempunyai p-value besar dari 0,05, ya. Jadi variabel yang ada di sini adalah variabel yang p-value-nya kecil dari 0,05, ya. Maka langkah selanjutnya adalah kita lakukan pemeriksaan interaksi. Interaksi dilakukan pada variabel independen yang signifikan, yaitu umur, penghasilan, ANC, dukungan suami, sosial budaya, dan konsumsi tablet FE. Nah, kita akan melakukan pendugaan interaksi. Untuk menduga interaksi, pertama kali kita lihat berdasarkan substansi keilmuan. Nah, misalkan di sini kita duga ada interaksi antara dukungan suami dengan sosial budaya. Dukungan suami akan memodifikasi atau merubah efek jika berinteraksi dengan sosial budaya. Nah, selanjutnya kita buka lagi SPSS-nya. Ya. Kita klik Analyze, kemudian Regression, Binary Logistic, ya. Kemudian kita blok dukungan suami dan ditekan Ctrl, kemudian sosial budaya, sehingga dukungan suami dan sosial budaya ini terblok keduanya, ya. Kemudian kita klik yang ada tulisan A kali B di sini, ya. Kita klik, pindahkan ke blok 1 of 1, ya. Kemudian kita klik Oke. Kita lihat di sini pada variabel yang berinteraksi yaitu dukungan suami dan sosial budaya diperoleh nilai p-value sama dengan 0,053. Kalau p-value-nya seperti ini jadi galau nih. Apakah diterima atau ditolak? Apakah ada interaksi atau tidak ada interaksi? Coba diskusikan nanti dengan pembimbing atau bisa juga didiskusikan dengan Mitra Education karena Mitra Education akan membuka pelatihan dan konsultasi statistik dan penelitian. Nah, sekarang ya untuk latihan ini kita putuskan p-value-nya lebih besar dari 0,05 sehingga tidak ada interaksi dukungan suami dengan sosial budaya. Jika ada interaksi, maka untuk menghitung besarnya risiko harus dihitung secara terpisah berdasarkan kelompoknya. Nah, untuk perhitungan interaksi dilakukan secara manual. Nah, bagaimana perhitungannya? Ikuti terus channel Mitra Education dan ikuti juga pelatihan-pelatihan yang akan diadakan oleh Mitra Education. Selanjutnya kita keluarkan variabel interaksi. Analyze, regression, binary logistik, ya. Kita keluarkan variabel yang berinteraksi. Ini, pindahkan ke kotaknya semula.
kemudian oke. Nah, ini adalah pemodelan akhir yang kita dapatkan. Nah, ini adalah model akhir yang terbentuk. Ya, sebelum kita interpretasikan nilai yang ada pada variable in equation ini, terlebih dahulu kita lihat kemaknaan model. Nah, kemaknaan model bisa dilihat berdasarkan blok 1 method enter, yaitu pada omnibus test of model coefficient. Ya, omnibus test ini merupakan kemaknaan model. Model dikatakan signifikan apabila diperoleh nilai p-value pada omnibus test kecil dari 0,05. Nah, pada analisis multivariat ini diperoleh nilai p-value adalah 0,00, sehingga bisa dikatakan bahwa model multivariat yang terbentuk sudah fit atau layak digunakan, jadi sudah memenuhi kemaknaan model. Nah, selanjutnya dilihat berdasarkan nilai Nagarkar R-square. Di nilai Nagarkar R-square ini mempunyai analogi yang sama seperti R-square pada regresi linear ganda. Nah, pada kasus ini diperoleh nilai R-square adalah 0,515. Artinya variabel independen ya yang terbentuk ini dapat menjelaskan variabel dependennya, yaitu kejadian anemia sebesar 51,5%. Ya, selanjutnya kita sajikan pemodelan akhir pada laporan penelitian. Nah, di sini diinterpretasikan bahwa pada pemodelan akhir diperoleh variabel yang berhubungan signifikan dengan kejadian anemia adalah umur ibu, penghasilan ANC, standar kuantitas ANC, dukungan suami, sosial budaya, dan konsumsi tablet darah atau tablet besi yang dikontrol oleh variabel confounding yaitu paritas, status gizi, pendidikan, dan pengetahuan ibu. Model yang terbentuk dinyatakan layak karena memenuhi kemaknaan model yang dilihat dari omnibus test-nya, p-value-nya 0,00. Berdasarkan Nagarkar R-square diperoleh nilai 0,515, artinya variabel independen yang terdapat dalam model dapat menjelaskan kejadian anemia sebesar 51,5%. Variabel yang paling dominan berhubungan dengan kejadian anemia adalah standar kuantitas ANC dengan nilai odds ratio sama dengan 39,8. 95% confident interval odds ratio adalah 7,520 sampai dengan 211,29. Artinya ibu hamil yang tidak memenuhi standar kuantitas ANC lebih berisiko untuk terjadinya anemia pada kehamilan sebesar 39,8 kali dibandingkan dengan ibu hamil yang memenuhi kuantitas ANC. Ya, nanti dijelaskan juga per masing-masing variabel yang signifikan berapa nilai odds rasionya. Nah, ini ya yang kita lakukan sebelumnya adalah menggunakan metode enter. Ya, selanjutnya kita akan coba menggunakan metode backward. Ya, sekarang kita gunakan metode backward. Ya, seperti biasa kita klik analyze, regression, binary logistik. Ya, ini kita reset terlebih dahulu. Ya, nah kemudian kita masukkan variabel anemia sebagai variabel dependen, kemudian umur ke blok 1 of 1 ya. Kemudian paritas, jadi masukkan semua variabel kandidat. Paritas, kemudian pendidikan, KIK, penghasilan, ANC, dukungan suami, pengetahuan, sosial budaya, konsumsi FE ke blok 1 of 1 ya. Nah, metode yang kita pilih di sini adalah backward word ya. Kemudian jangan lupa untuk variabel yang mempunyai 3 kategori ya. Nih, pengetahuan ini mempunyai 3 kategori ya. Kita klik kita blok pengetahuannya, kemudian klik categorical ya. Pindahkan variabel pengetahuan ke categorical covariate ya. Pilih metodenya first, kemudian change, kemudian continue, kemudian klik option, klik CI for exponent B, continue. Oke.
Nah, di sini bisa kita lihat untuk metode backward, batasan kemaknaan adalah 0,1 ya. Kalau pada enter ya, batasannya adalah p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Pada metode backward ini nilai cut off point-nya atau nilai p-value-nya yang signifikan adalah kecil dari 0,1, yang lebih dari 0,1 ini dikeluarkan secara bertahap, otomatis komputer yang mengeluarkan secara bertahap. Nah, kita lihat pada blok 1 ya, untuk omnibus testnya. Nah, di sini ada 6 tahapan yang dilakukan ya, tahap 1 sampai dengan tahap 6 ya. Nah, kita lihat lagi ke bawah. Nah, ini adalah nilai Nagarkar-nya. Pada tahap 1, ya, pada langkah pertama ini diperoleh nilai Nagarkar-nya sebesar 0,515. Nah, tahap kedua 0,449. Dan tahap yang terakhir, yaitu tahap ke-6, adalah diperoleh nilai Nagarkar R-square-nya 0,496. Ya. Kemudian kita lihat untuk variable in the equation. Ya, tahap 1 ya adalah memasukkan semua variabel kandidat ke dalam pemodelan, dan tahap kedua adalah mengeluarkan p-value atau nilai signifikan yang besar dari 0,1 dimulai secara bertahap, dimulai pada p-value yang terbesar. Nah, di sini p-value yang terbesar adalah paritas ya, dengan p-value 0,99, sehingga pada tahap kedua atau step kedua ya, paritas dikeluarkan dari pemodelan. Kemudian dilihat lagi p-value yang besar dari 0,1 ya. Kemudian yang terbesar tersebut dikeluarkan dari pemodelan. Kita lihat di sini p-value yang terbesar berikutnya adalah KIK 0,386. Kalau pengetahuan, meskipun di sini besar, tapi ini kan dummy variable, sehingga yang dilihat adalah pengetahuan yang di atasnya di sini. Ya, nah KEK ini dikeluarkan untuk tahap ketiga. Ya, pada variabel tahap ketiga ya tidak ada lagi variabel KEK ya. Nah, kemudian dilihat lagi p-value yang besar, yang terbesar. Nah, itu yang dikeluarkan yang lebih dari 0,1. Ya, dilihat di sini p-value yang berikutnya terbesar adalah pengetahuan. Nah, sehingga variabel pengetahuan dikeluarkan pada step 4. Nah, pada step 4 kita lihat lagi p-value yang besar dari 0,1. Ya, diperoleh di sini bahwa p-value yang besar dari 0,1 adalah variabel pendidikan. Sehingga untuk tahap 5, p-value variabel pendidikan ini dikeluarkan. Nah, diperoleh pada tahap 5 ya, kelompok umur atau variabel umur ya, kemudian penghasilan, standar ANC, dukungan suami ya, meskipun di sini 0,089, tetapi batasan untuk metode backward adalah 0,1, sehingga ini dukungan suami ini menjadi variabel yang signifikan dengan. Nah, kemudian sosial budaya dan konsumsi tablet FE ya. Nah, selanjutnya pada pada step ke-6 ya, kita bisa lihat di sini ya, dimasukkan secara otomatis, komputer memasukkan variabel paritas, karena paritas ini merubah resiko merubah resiko atau ada perubahan odds rasio lebih dari 10% ya. Nah, coba ya, apakah memang paritas ini merubah nilai odds rasio lebih dari 10%? Ya, kita bandingkan antara step 5 dengan step 6.
Bila dilihat di sini, ya, perubahan nilai odds rasionya, ini terjadi perubahan lebih dari 10%. Ya, sehingga paritas ini merupakan variabel confounding dan secara otomatis dengan menggunakan metode backward ini, paritas dimasukkan kembali ke dalam pemodelan. Ya, nah, interpretasinya sama seperti pada metode enter, kita interpretasikan nilai omnibus testnya, ya, pada model step ke-6, diperoleh nilai omnibus testnya adalah 0,00, artinya adalah model tersebut layak untuk digunakan dan memenuhi kemaknaan model. Ya, nah kemudian dilihat juga berdasarkan nilai Nagarkar R-square-nya, ya, diperoleh nilai pada step ke-6 atau langkah ke-6 0,496, artinya variabel independen yang terbentuk yang ada pada model ini dapat menjelaskan, ya, kejadian anemia sebesar 49,6%. Nah, kemudian kita lihat pada model ke-6 bahwa variabel yang signifikan berhubungan dengan kejadian anemia adalah umur, kemudian penghasilan ANC, dukungan suami, sosial budaya, dan konsumsi tablet FE, ya, dengan variabel yang paling dominan adalah standar ANC, ya, yaitu 10,020. Artinya adalah, ya, ibu hamil yang tidak memenuhi standar kuantitas ANC lebih beresiko untuk terjadinya anemia sebesar 10 kali dibandingkan dengan ibu yang memenuhi standar kuantitas ANC. Ya, demikian untuk metode backward. Nanti penyajian datanya ditulis seperti pada metode enter, ya. Nah, untuk model dengan faktor risiko, kita lanjutkan pada video berikutnya, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari belajar di Mitra Education dan follow juga IG Mitra Education. Jangan lupa kalau pada tulisan subscribe masih berwarna merah, jangan lupa diklik, ya. Kalau sudah abu-abu nggak usah diklik, ya, agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.